Oke, eh, kita mulai sekarang apa 7.30 Pak Galih? Mas Galih? Terserah aja sekarang nggak apa-apa. Oke, lebih lebih awal mulainya ya. Ya, Oke, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Pak Galih, Mas Galih Pangestujati di FISIP UIN Wali Songo ya. Kita bertemunya secara virtual. Senang sekali bisa kedatangan Mas Galih gitu karena kita baru kuliah sekitar 7 pertemuan gitu ya. Jadi teman-teman ini baru ketemunya dengan saya aja gitu. Nah, kita datangkan sekarang praktisinya gitu. Gimana sih menulis di media gitu ya. Yang benar gitu gimana gitu. Nah, hari ini akan disampaikan oleh Mas Gali. Jadi teman-teman, Mas Gali ini dosen ya sekarang di ISI Jogja gitu ya. Nah, kalau dulu di Universitas Gadjah Mada mengajar penulisan kreatif, kemudian juga pernah menjadi dosen bahasa Indonesia di Universitas Terbuka. Kalau berbicara soal pengalaman menulisnya, nah ini nanti tugasnya Mbak Galuh ini, Galih dan Galuh ya, akan menyampaikan kira-kira apa aja sih pengalaman menulisnya Mas Galih dan di mana saja Mas Galih sudah berkarya gitu. Nanti mungkin akan disampaikan secara lebih lengkap oleh Mbak Galuh gitu. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya Mas Galih. Jadi teman-teman hari ini siap untuk menerima materi mengenai menulis feature ya. Jadi jurnalisme sastra dari Mas Galih gitu. Monggo dengan senang hati ya, dengan tangan terbuka, kami persilakan kepada Mbak Galuh dan Mas Galih untuk menyampaikan materinya. Monggo, Mbak Galuh. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nafisa atas pembukaan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga kepada Mas Galih Pangestujati selaku pemateri jurnalistik pada pagi hari ini mengenai menulis feature. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dan join pada pagi hari ini. Mungkin pada pagi hari ini kita lebih ke diskusi kali ya Mas ya, mengenai menulis feature ini. Dan juga terima kasih kepada Mas Gali yang telah berkenan hadir menyempatkan waktunya pada diskusi pagi hari ini. Mungkin tanpa menunggu lama dan mungkin teman-teman pun sudah penasaran sekali mengenai materi pada pagi hari ini terkait feature ini sendiri dan bagaimana sih cara menulis feature yang baik itu di media. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Galuh Tiasari Estilingtia selaku moderator yang akan menemani atau memandu diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema menulis feature. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya, apabila memungkinkan saat kegiatan sedang berlangsung, agar terlihat nih cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya pagi hari ini. Dan nanti kami akan menyediakan sesi tanya jawab sebelum kegiatan diskusi ini selesai, dan teman-teman semua dapat bertanya secara langsung kepada pemateri hebat kita pagi hari ini melalui fitur raise hand yang telah tersedia ataupun dengan memanfaatkan kolom chat yang ada. Langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Galih Pangestujati. Beliau merupakan jurnalis lepas dan penulis. Sebentar. Ya, Mas Gali sendiri ini merupakan content writer, editor, lecturer maupun junior research. Pengalamannya tentu sudah banyak sekali, jam terbangnya sudah di mana-mana. Kan pertama ini Mas Gali ini sebagai dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Selanjutnya sebagai online tutor di Universitas Terbuka. Siapa sih yang terus sebagai content writer di The Asian Parent Group. Selanjutnya content writer di My Best Ink, terus content writer di kompas.com, sessional lecturer di Universitas Gadjah Mada, freelance content writer di Kumparan, managing editor di Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada, assistant lecturer di Universitas Gadjah Mada, research assistant, content writer UKPO, content writer Tribun Network, junior research Balai Bahasa Yogyakarta, dan pendidikannya Mas Gali ini lulusan Universitas Gadjah Mada ya Mas ya, benar? Atasnya. Mungkin selanjutnya keahlian teratas dari Mas Gali ini sendiri, mungkin yang pertama itu ada di web content writing, news writing, dan feature writing. Selanjutnya ada honor awards-nya, yaitu to place in travel writing feature competition, nomination in film feature competition, ada side paper in commemorating anniversary of UGM Women Study Center, ada 6-week winner in pusat pengembangan film feature film contest, dan di publikasinya ini banyak sekali, ternyata hebat sekali Mas Gali. Yang pertama ada representasi perempuan lansia dalam film Sweet 20, subjek psikotik dalam cerpen Keluarga M, karya Budi Dharma, peristiwa 1965 dalam cerpen-cerpen pilihan Kompas, yaitu analisis wacana kritis, menelaah kembali isu diskriminasi dalam puisi-puisi esai Denny J.A. Perspektif Postkolonial, dan transmisi memori dan wacana rekonsiliasi dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad, kajian post memori. Ya mungkin itu ya teman-teman terkait jam terbangnya Mas Gali, kesibukannya Mas Gali ini apa aja sih per hari ini gitu. Selanjutnya mungkin langsung saja kita mulai diskusi menulis feature pada pagi hari ini, dan saya persilahkan kepada Mas Gali untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Galuh untuk perkenalan yang sangat menurut saya berlebihan, karena itu sebenarnya resume di LinkedIn saya, karena saya malas bikin CV. Jadi mohon maaf ya kalau terlalu show off banget. Saya izin ini ya, share screen ya. Silakan Mas Gali. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman dalam keadaan baik ya. Oke, sebenarnya di sini saya tidak akan membicarakan sebagai seorang teoritis atau gimana, karena sebenarnya latar belakang pendidikan saya itu dari sastra Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Mbak Galuh tadi. Saya dari sastra Indonesia, kemudian S2-nya saya ilmu sastra. Jadi di jurnalistik ini sebenarnya saya terjebak sebenarnya. Jadi awalnya tahun 2017 itu saya bergabung menjadi jurnalis di Tribunnews Solo. Kemudian setelah 1 tahun bekerja di sana, saya terus bekerja di media. Jadi sampai sekarang gitu. Dan
kebanyakan memang yang saya pegang ini adalah content writer dan juga jurnalis gitu loh. Jadi tapi lebih banyak content writernya sebenarnya pekerjaan saya, dan salah satu tulisan yang saya bikin itu feature. Nah, feature di sini itu sebenarnya tidak apa ya? Tidak menjadi tulisan utama yang saya tulis di media sebenarnya. Jadi feature ini kalau dalam pengalaman saya menjadi apa ya? Semacam pelarian saya akan muaknya dengan content writer, dengan aktivitas saya sebagai content writer yang harus menulis konten ABCDFG sesuai permintaan media, dan juga menjadi seorang jurnalis yang harus mengikuti deadline. Jadi feature ini menjadi salah satu terapi saya untuk menyalurkan hobi saya seperti itu. Jadi saya di sini akan berbicara sebagai praktisi, bukan sebagai dosen atau apapun itu gitu. Karena sebenarnya basic ilmu saya itu lebih ke sastra, bukan di dalam bukan di komunikasi. Tapi insya Allah saya akan mencoba berbagi pengalaman saya, bagaimana menulis feature yang baik, kemudian bagaimana sih pengalaman saya menulis feature dan juga menjadi seorang jurnalis di media digital saat ini, karena memang saat ini sangat beda sekali. Media di Indonesia sekarang ini lagi mengalami guncangan yang sangat besar karena adanya digitalisasi ya. Terutama 3 tahun terakhir ini banyak sekali penurunan di media, dan sekarang banyak apa ya, sistem yang sangat berubah, itu banyak banget. Sekarang itu hanya dibutuhkan 3 orang saja. Misalnya saya, Mbak Galuh, dan kemudian Bu Nafisah, itu kami sudah bisa mendirikan media dengan modal 3 orang itu saja. Gitu. Sekarang media semudah itu, dan semua orang bisa mendirikan media di era post-truth seperti ini. Jadi memang pergerakannya memang sangat dinamis sekali di media, apalagi beberapa tahun terakhir ini. Tapi sebelum membicarakan mengenai media di Indonesia, kita akan membahas mengenai feature. Sebelum membahas ke feature, saya akan meminta teman-teman untuk membaca dulu. Aduh, sorry. Kok kosong ya? Sebentar. Kok nggak? Oh, ya bisa. Saya minta teman-teman untuk membaca dulu ini. Suara Tuhan ini salah satu tulisannya Linda Kristanti, salah seorang jurnalis yang sangat piawai sekali dalam menulis news feature. Saya bacakan sedikit ya. Seminggu lalu saya naik taksi untuk pergi ke sebuah rumah sakit di Jakarta. Setelah menjelaskan tujuan dan meramalkan cuaca, saya bertanya kepada pengemudi taksi, "Bagaimana keadaan Bapak hari ini?" Dia tidak segera menjawab. Sejurus kemudian dia berkata perlahan, "Saya sulit menjawabnya, Bu. Itu cerita yang panjang." Saya memang mendengar cerita yang panjang. Saya senang mendengar cerita yang panjang. Dia kemudian mulai bercerita. "Maaf ya, Bu. Ini zaman yang sangat sulit. Anaknya 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kelas 1 SMP, kelas 5 SD, dan kelas 2 SD. Istrinya pernah bekerja sebagai penjaga toko mainan, tapi jarak rumah kontrakan mereka dan toko itu cukup jauh. Waktu kerja dimulai pagi hari dan berakhir di sore hari. Khawatir anak-anak mereka tumbuh tanpa pengawasan, istrinya memilih berhenti bekerja. Dia mendukung keputusan istrinya. Sebelum menjadi pengemudi taksi, dia telah bekerja serabutan. Di bengkel, di toko martabak, menjadi tukang cuci piring, rumah makan, dan menjadi tukang ojek. Dia berupaya mengubah kehidupannya menjadi lebih baik dengan melamar menjadi pengemudi taksi. Setelah diterima, dia malah bingung. "Karena saya tidak punya HP sendiri, Bu. Menjadi pengemudi taksi wajib punya HP." Ketika mengunjungi ibunya, kebetulan perempuan tua yang memiliki kios kecil di samping rumah ibunya sedang bertamu. "Biasalah, Bu, sesama ibu-ibu kadang-kadang suka ngobrol sebentar," tuturnya. Perempuan itu bertanya, "Apa pekerjaannya?" Saya jawab, "Diterima jadi sopir, tapi tidak punya HP," kata saya. Ibu itu tanya berapa harga HP. Saya bilang 300.000 rupiah. Dia langsung ke kiosnya dan kemudian dengan uang 300.000 rupiah, dia bilang, "Beli HP dengan uang ini. Kamu harus kerja untuk anak-anak kamu. Jangan pikir kapan mengembalikannya." Saya sampai cium tangan dengan ibu itu berkali-kali, Bu, saking berterima kasihnya saya. Kemudian kita akan lihat untuk tulisan yang lainnya. Nah, ini tulisan Titah Awe.
atau Titah Aswaning Winedar, ini salah satu jurnalis Vice, dia juga salah seorang penulis feature yang sangat bagus menurut saya. Ini tulisan terbaru dia, judul pulangnya susah, generasi tersesat di alam lain. Momen sambutan baru Islam 2 tahun lalu merupakan hari yang tak terlupakan bagi Tri Noriyati sekeluarga. Sudah tradisi di tempat tinggal mereka, Desa Pucang, Kabupaten Magelang, merayakan malam satu suro bersama warga sekitar. Sehari sebelumnya pun, pada Rabu 19 Agustus 2020, perempuan 55 tahun itu kebagian tugas masak-masak buat acara mujahadah yang akan diadakan di masjid nanti malam. Kenangan yang ungkas bagi Tri bukan soal suguhannya dipuji tetangga maupun kegiatan doa bersama mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu ia begitu panik mencari anak sulungnya yang tiba-tiba hilang. Satu persatu keganjilan mulai tampak ketika putranya Eksan Aji Saputra tak kunjung pulang ke rumah. Padahal ia sudah berjanji mengantar ibunya melayat setelah merampungkan pekerjaan hariannya sebagai tukang parkir di Pasar Pucang. Ia terakhir kali terdengar kabarnya pukul 12 siang saat pamit mandi di Sungai Grogol Yudan. Duh, panas banget ya, Ibu. Aku ngade mandi dulu di sungai ya. Pamit lelaki yang saat itu berusia 30 tahun sebagaimana diingat oleh Tri. Di dekat sungai ada pemandian umum yang sering didatangi warga. Jaraknya cuma 500 meter dari rumah mereka. Seharusnya tidak butuh lama membersihkan badan di sana. Tapi yang terjadi, Eksan membuat ibunya gelisah di rumah. Ia belum pulang hingga azan maghrib berkumandang. Rencana Tri batal semua. Tetangga lantas melaporkan hanya menemukan pakaian dan ponsel Eksan, sedangkan pemiliknya tidak ada di sana. Kabar hilangnya Eksan segera disebar. Warga, tim SAR, polisi, Satpol PP, hingga relawan berbondong datang ke lokasi dan rumah Tri. Rasanya kayak nggak percaya, masa sih anakku hilang? Apalagi di sungai itu kan dia sudah biasa ke sana sejak kecil, tutur Tri. Bapaknya Eksan masuk sungai ngupek-ngupek air sambil nangis. Apa mungkin Eksan jatuh atau dimakan ular? Lanjutnya. Kemudian kita lihat tulisan nomor 3. Ketiga, sorry, sebentar ya. Saya malah keluar ini. Sebentar ya, sorry. Malah keluar, kepencet. Nah, kita lihat tulisan ketiga. Citayam Fashion Week di Sudirman dan love hate dari netizen. Sore di Taman Stasiun MRT Duku Atas Sudirman Jakarta Pusat terasa teduh. Andri alias Bagol sedang duduk tenang sambil menyaksikan dua temannya bergantian bermain skateboard. Taman di kawasan Sudirman itu belakangan jadi sorotan publik karena menjadi tempat tongkrongan remaja pinggiran ibu kota yang mengadu outfit. Para ABG dari Citayam, Bekasi, Bojonggede hingga Tangerang rela menempuh jarak puluhan kilometer ke Taman Sudirman demi sekadar nongkrong. Sebagian bocah-bocah pinggiran Jakarta ini tampil mencolok. Mereka mengenakan kemeja flanel oversize, celana model 90-an seperti bootcut dan cutbray, sneakers klasik, dan tentu saja topi. Para bocah ini sudah cuma berseliweran, nongkrong di spot-spot tertentu atau cukup di trotoar jalan. Namun kelihatannya mampu menyulap Taman Sudirman seolah catwalk dadakan. Netizen menyebutnya sebagai Citayam Fashion Week. Keasikan Andri tak terusik dengan lalu lalang remaja lain di sekelilingnya. Ia juga membantah datang jauh-jauh dari Medan Satria Bekasi untuk adu outfit di Sudirman. Enggak, alay bang. Seadanya sajalah outfitnya, kata Andri pada Selasa 5 Juli 2022. Hari itu Andri mengenakan kaos seharga 80.000, sneakers brand lokal seharga 200.000, lalu jaket pemberian dari teman. Celana ini saya juga punya teman, dikasih ke saya, ujarnya. Beberapa remaja pinggiran Jakarta yang CNN Indonesia.com temui mengaku nyaman nongkrong di Taman Stasiun MRT Duku Atas ini. Kemudian kita lihat, sebentar.
Kita lihat, kita bandingkan dengan yang ini. PDB tumbuh 5,03%. Ekonomi RI dinilai mulai kehabisan tenaga. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0,3% secara years on years atau YOY pada kuartal 1 2023. Capaian ini lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu, yakni 5,02%. Ekonomi mencatat tinggi secara tahunan karena seluruh lapangan usaha pada kuartal 1 2023 ini tumbuh positif. Yang tertinggi ada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 15,93%, akomodasi dan makan minum tumbuh 11,55% dan bla bla bla. Ini contohnya satu aja ya. Menurut teman-teman untuk tulisan kedua ini bentuknya apa? Mungkin Mbak Ririn Setiarini ingin menyampaikan untuk tulisan kedua ini yang berjudul PDB tumbuh 5,03% ini termasuk tulisan apa? Izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya ini straight news, Pak. Oke, straight news. Yang tulisan 1 sampai 3 tadi merupakan tulisan feature, kemudian yang ini termasuk straight news. Sebentar, kita Nah. Lalu apa perbedaan dari kedua teks tersebut menurut teman-teman? Dari yang straight news tadi kemudian dengan feature. Apa perbedaannya? Kita lihat ada 5. Yang pertama dari kontennya bagaimana menurut teman-teman? Saya panggil nama nggak apa-apa ya? Boleh Tenang sekali, aja. Mas Gali. Silakan. Tenang aja, tidak. Saya kalau salah nanti akan saya benarkan kok. Tidak perlu takut salah ya. Mungkin Muhammad Husni Mubarak. Gimana Mas? Menurut Mas kontennya dari yang tadi apa? Straight news dan juga feature, bedanya apa? Ya, silakan dijawab pakai chat nggak apa-apa. Kalau mau jawab. Dari kontennya bagaimana menurut Mas? Kita lihat dulu dari konten. Yuk. Ya, langsung isi. Kalau slide-nya langsung isi. Kalau feature gimana? Yang lainnya juga boleh, silakan kalau ingin menjawab. Kalau feature tidak secara langsung, oke. Terima kasih atas jawabannya. Saya minta pendapat lainnya. Mungkin dari Mbak Arina Hudaya. Perbedaannya apa? Mungkin kalau teks pertama isinya cerita, terus teks kedua isinya fakta. Oke, yang pertama cerita, yang kedua fakta. Terima kasih Mbak Arina Hudaya. Kemudian saya minta satu lagi. Mas Yusuf, menurut Mas Yusuf apa perbedaannya? Kalau yang kalau yang future itu bisa menambahkan opini. Oke. Kalau yang straight news langsung tanpa opini. Oke, terima kasih. Benar sekali ya teman-teman. Jadi memang ada perbedaan signifikan dari straight news dan juga feature. Straight news mungkin teman-teman sudah membahasnya bersama Bu Nafisah kemarin ya. Nah, untuk feature di sini saya akan membagi perbedaannya itu menjadi 5 hal. Yang pertama adalah konten. Dari segi konten, kita bisa melihat bahwa feature dan straight news itu sangat berbeda.
Berbedanya di mana? Dari segi konten, straight news itu selalu mengutamakan kebaruan. Jadi berita kemarin ketika disiarkan hari ini itu sudah tidak layak lagi diberitakan. Sudah tidak aktual lagi untuk diberitakan gitu. Karena apa? Karena itu sudah diisi lagi oleh isu-isu yang baru, oleh berita-berita yang baru. Jadi aktualitas atau kebaruan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam straight news. Nah, di sini berbeda dengan feature. Feature ini sangat luas sekali. Dari segi konten, teman-teman bisa mengambil topik yang bahkan tahun 90-an, tahun 2000-an, kemudian atau berapa bulan yang lalu, atau berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu masih bisa dibawakan sampai sekarang. Kita bisa melihat itu di salah satu tulisannya Linda Kristanti. Linda Kristanti itu menerbitkan banyak buku tentang feature, maksudnya kumpulan feature ya maksud saya. Itu salah satunya adalah Dari Jawa ke Aceh, kemudian Raja dan Revolusi, kemudian banyak, ada beberapa buku yang ini. Dan di dalam buku-bukunya tersebut, ia seringkali membahas mengenai isu-isu yang sudah sangat usang kalau dibahas. Misalnya di Jawa menuju Aceh itu dia membahas mengenai GAM. Bagaimana konflik GAM tahun 2000 tahun akhir 90-an dan awal 2000-an itu. Dan itu diterbitkan lagi tahun 2012 kalau nggak 2011 saya lupa. Dan itu sudah 10 tahun kemudian. Tetapi meski demikian itu tetap menarik gitu loh. Tetap bisa diangkat. Jadi dari konten ini memang berbeda. Kemudian yang nomor 2 adalah struktur. Seperti yang dibicarakan Mas siapa tadi? Saya lupa, Muhammad siapa tadi. Strukturnya memang beda. Ketika teman-teman membahas mengenai apa tadi? Straight news, itu kita akan menggunakan piramida terbalik. Dari judul yang paling penting. Kemudian nanti yang kedua lead. Kemudian yang ketiga nanti apa itu namanya? Head. Kemudian isi, kemudian foot atau leg gitu kan biasanya. Kenapa modelnya seperti itu? Sejarahnya panjang. Jadi kenapa straight news itu menggunakan piramida terbalik itu awalnya karena ketika revolusi industri itu kan kita mulai menggunakan mesin cetak ya. Dari mesin cetak itu kan jurnalistik disiarkan dengan menggunakan koran gitu loh. Jadi kenapa susunannya piramida terbalik? Mengapa kok penting dulu habis itu tidak penting? Karena untuk mengakali layout surat kabar. Jadi ketika kita membuka koran, gitu, mungkin teman-teman sudah agak asing ya dengan koran ya, karena mungkin sudah tidak konsumsi lagi koran, lebih banyak ke online. Tapi kalau ketika kita lihat di koran itu tuh selalu memberikan ruang atau kolom tersendiri, layout tersendiri dalam sebuah tulisan. Nah, untuk saat itu untuk memotong berita yang tidak penting, otomatis like-nya itu yang di belakang. Jadi yang penting di depan. Jadi meskipun tulisannya itu disesuaikan dengan layout dan harus dipotong, tidak akan mengurangi isi dari berita tersebut seperti itu. Jadi memang strukturnya piramida terbalik. Kemudian berbeda dengan straight news, di feature ini strukturnya lebih fleksibel, lebih luas. Jadi teman-teman bisa menggunakan piramida terbalik, bisa menggunakan flashback, bisa lead-nya itu nanti menggunakan anekdot, bisa menggunakan kutipan. Kalau lead di straight news kan harus apa namanya padat, tek gitu, harus langsung kalau kata Mas Muhammad tadi. Tapi kalau untuk di feature itu sangat bebas sekali, sangat fleksibel, sangat apa ya, sangat luas sekali pokoknya. Teman-teman bisa menggunakan alur divergen, bisa menggunakan flashback dulu. Jadi misalnya yang harusnya menjadi lag di straight news, teman-teman bisa angkat menjadi lead dan lain sebagainya. Jadi memang teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah produksi. Produksi untuk straight news itu sangat padat ya. Jadi misalnya kalau kita ngomongin jurnalisme klasik dulu ya, di dalam jurnalisme klasik seperti di koran itu. Ketika kita akan menerbitkan sebuah surat kabar untuk besok gitu.
itu malamnya kan kita harus rapat redaksi dan lain sebagainya untuk menentukan kira-kira headline apa sih yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kecepatan di sini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah produksi straight news. Nah, ini berbeda dengan feature. Kalau di feature itu kita memberikan waktu yang memiliki waktu yang sangat lama dan tidak dipatok oleh deadline. Kita bisa riset lebih dalam, kita bisa riset lebih luas lagi, lebih lama dan lebih lebih santai daripada straight news itu kita dikejar-kejar target terus. Ini pokoknya harus tayang segini, ini harus tayang segini. Nah, kalau di feature itu enggak. Kita lebih bebas, kita lebih memiliki waktu yang sangat lama, memiliki waktu yang sangat luas untuk wawancara orang, untuk riset ke lokasi, untuk riset pustaka dan lain sebagainya gitu. Karena biasanya memang untuk feature ini tidak hanya mengandalkan 5W1H dan juga memanfaatkan 5 indera kita saja. Ketika kita menulis feature bisa jadi kita harus membuka-buka studi buku-buku sejarah, kemudian dokumen-dokumen yang lain karena mungkin teman-teman ingin menulis feature berbau sejarah dan lain sebagainya. Jadi memang waktunya lebih lama. Kemudian yang keempat, penyajian. Penyajiannya ini berbeda. Kalau straight news itu kan saya balik lagi tadi, piramida terbalik dengan struktur yang sangat ketat harus seperti itu. Kalau di sini enggak. Kalau di feature itu penyajiannya berupa narasi atau cerita. Jadi nanti teman-teman bisa menulis feature itu serayaknya bercerita. Misalnya teman-teman berlibur ke mana ya? Ke Malang misalnya. Teman-teman berlibur ke Malang, kemudian teman-teman menceritakan bagaimana sih pengalaman liburan ke Malang. Nah, feature itu ibaratnya seperti itu. Jadi saya datang ke Batu Secret Zoo dan saya melihat A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Nah, seperti itulah penyajiannya. Jadi berbeda dengan straight news yang mengutamakan mengutamakan ini pelaporan. Kalau feature mengutamakan sisi narasinya. Jadi di situ ada tokoh, ada alurnya yang jelas, ada emosi yang terbangun, ambience-nya, kemudian ada latar tempat yang dideskripsikan secara detail sehingga pembaca bisa membayangkan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah bahasa. Straight news itu bahasanya langsung, tidak boleh berinda-rinda, tidak boleh memberikan perasaan di situ, menuliskan perasaan, menuliskan kata-kata sifat itu tidak boleh. Atau kalau harus menuliskannya dengan cara yang lebih minim gitu kalau di straight news. Nah, ini berbeda. Kalau di feature teman-teman itu bisa menulis tulisan berinda-rinda misalnya, aku pengen sastrawi banget. Nah, teman-teman bisa melukiskan ombak itu misalnya ombak telah menjilati kaki saya gitu. Misalnya seperti itu sangat boleh gitu, menggunakan perumpamaan, metafora, kemudian kata-kata yang vulgar itu tidak apa-apa. Vulgar dalam arti di sini adalah bukan vulgar yang pornografi ya, tapi vulgar yang yang dianggap kasar dalam masyarakat itu kadang tidak masalah gitu untuk menulis feature. Tapi mesti harus sesuai dengan konteks seperti itu. Jadi penggunaan di sini bebas, tidak seperti straight news yang sangat ketat gitu. Kemudian selain itu dari segi tata bahasa pun lebih luas daripada straight news. Kalau straight news mungkin teman-teman harus patuh dengan ejaan, harus patuh dengan tanda baca. Misalnya teman-teman tidak boleh menggunakan konjungsi sehingga di depan. Tidak boleh menggunakan konjungsi tetapi di depan. Karena itu intrakalimat. Kemudian menggunakan namun atau konjungsi antar kalimat itu di tengah, itu tidak masalah gitu. Jadi di sini memang agak luas. Kita lihat itu di tempo. Di tempo itu tapi itu boleh di depan. Gitu. Karena mereka mengutamakan keluasan dan bahasanya tempo enak dibaca seperti itu. Jadi memang lebih luas daripada straight news yang harus taat ejaan. Nah,
kita udah melihat bagaimana perbedaan antara feature dan juga straight news tadi ya. Lalu apa yang dimaksud dengan feature sebenarnya? Ini saya ambil dari Tempo Institute, bukunya Tempo Institute. Dia membicarakan bahwa feature merupakan tulisan berkisah, bisa menghibur dan mungkin juga awet. Nah, berkisah di sini bisa kita lihat sisi narasinya. Jadi memang mengutamakan sisi narasi seperti layaknya cerpen, novel, seperti itu. Kemudian bisa menghibur. Nah, tujuan feature ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi memang menghibur. Dan juga awet. Awet di sini berita atau tulisan yang sudah dibaca, yang sudah ditulis berpuluh tahun yang lalu, sampai sekarang masih relevan, masih asik untuk dibaca. Karena yang saya bilang tadi, topiknya tuh bisa kapan saja, karena utamanya adalah hiburan itu tadi. Dan topiknya itu bermacam-macam, bisa menjadi kejadian, keadaan, aspek kehidupan penting, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bicarakan sejarah feature. Sebenarnya sejarah feature ini dimulai di Amerika Serikat. Waktu itu ada dua orang mahasiswa namanya Britton Hayden dan Harry Luce. Dia merupakan dua orang mahasiswa di Yale University. Mereka itu sangat senang sekali menulis. Sangat senang menulis dan mereka bergabung dalam sebuah pers mahasiswa bernama saya lupa. Pokoknya Yale Daily atau Yale News gitu, saya lupa namanya. Pokoknya persma di Yale University itu. Kemudian mereka lulus dan si Hayden ini memilih untuk bergabung di saya lupa namanya. Brighton News atau apapun, salah satu surat kabar lokal di Amerika Serikat. Nah, si Henry Luce, dia memilih untuk melanjutkan S2. Kemudian tahun 1922 si Luce ini akhirnya bergabung juga dengan si Britton Hayden ini di surat kabar yang sama. Ketika mereka bergabung, mereka mengeluhkan hal yang sama. Kok surat kabar kita itu kok mengalami kemunduran ya? Kenapa sih kita itu berita kita kok gitu-gitu aja? Kenapa sih kok kita itu nggak menarik? Kok cuma gitu-gitu aja sih beritanya? Nggak ada yang menarik di situ. Akhirnya keduanya resign dari perusahaan surat kabar itu. Saya lupa namanya, sorry. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat sebuah majalah mingguan. Majalah mingguan itulah yang sampai sekarang masih hidup dan masih terkenal, yang diberi nama sebagai Time atau Time Magazine atau majalah Time. Majalah Time tersebut pertama kali rilis pada tanggal 3 Maret 1923. Kemudian setelah itu mereka semakin besar Times itu gitu loh. Times itu semakin besar, semakin dilirik oleh masyarakat, mendapatkan sambutan yang sangat baik di masyarakat gitu loh. Tetapi mereka ini bukan yang menjadi kekuatan di sini adalah feature-nya di Time itu. Jadi mereka sebenarnya bukan penemu feature, tetapi satu perusahaan atau satu media yang berhasil menggunakan kekuatan feature, dan itu menjadi kekuatannya sampai sekarang gitu. Nah, di Indonesia sendiri feature dimulai dari Gunawan Muhammad. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Gunawan Muhammad itu penggawanya Tempo. Dia bersama beberapa kawanan wartawan saat pada tahun 60-70-an itu mereka bergabung dan mendirikan majalah Tempo dengan konsep yang sama dengan hampir sama dengan Times gitu. Mereka menggunakan, tapi tidak seluas Times yang hanya berfokus pada feature. Di Tempo ini Gunawan Muhammad menggunakan straight news juga, kemudian menggunakan opini, menggunakan feature, menggunakan ulasan dan berbagai macam bentuk tulisan di sana. Jadi memang lebih kaya untuk Tempo itu. Tapi pada tahun 1994 Tempo sempat dibredel oleh Orde Baru dan sempat jeda beberapa tahun. Kemudian setelah dimulai dari Gunawan Muhammad dan Tempo itu, news feature digunakan sampai sekarang. Bahkan kita bisa melihat news feature ini tidak hanya di surat kabar, tetapi juga di digital gitu. Bahkan menjadi kekuatan kayak Mojok. Teman-teman mesti sangat akrab dengan tulisan Mojok. Nah, tulisan Mojok itu sebenarnya bentuknya adalah feature. Kemudian Vice itu juga bentuknya feature. Kemudian apalagi ya, Jurno
itu juga feature. Jadi banyak media yang mengutamakan feature menjadi sebuah tulisan yang menarik untuk membaca, karena sekarang memang straight news itu kurang menarik untuk membaca. Nah, kita masuk ke dalam fungsi feature ya. Fungsi feature ini ada 5, yaitu yang pertama adalah menjelaskan berita yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya berita tentang pembunuhan wartawan Udin misalnya gitu. Itu kan berita yang sudah ada belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Untuk membicarakan itu lagi, kita bisa menggunakan feature agar menarik gitu. Mungkin kita menemukan sebuah fakta baru atau menemukan sebuah angle baru dalam tulisan tersebut gitu, dalam topik tersebut gitu. Nah, kita bisa membicarakannya lewat feature karena apa? Karena untuk menarik pembaca. Ketika kita menggunakan gaya straight news, berita yang 25 tahun yang lalu sudah diangkat kan kayak nggak menarik sama sekali kan, kayak ya itu beritanya udah basi gitu. Nah, untuk menarik pembaca kita menggunakannya feature. Jadi untuk menarik topik yang usang, untuk menarik atensi pembaca itu menggunakannya feature. Kemudian yang kedua adalah memberikan latar belakang suatu peristiwa. Kita memiliki suatu berita yang sangat yang mungkin breaking news gitu loh. Misalnya tsunami di Aceh, misalnya tsunami di Aceh gitu. Kita mungkin sudah banyak media yang membicarakan mengenai bagaimana penanganannya, bagaimana respon pemerintah, bagaimana korbannya dan lain sebagainya. Tapi latar belakang dari itu kan tidak pernah dibicarakan karena hanya update berita terbaru terus. Straight news kan gitu, hanya update. Nah, latar belakangnya itu tidak ditulis. Nah, untuk menariknya itu menggunakan feature ini juga. Kemudian yang ketiga adalah menghidangkan informasi secara menghidup seperti yang saya katakan tadi, fungsinya sebagai penghibur. Kemudian yang keempat adalah mengungkapkan sesuatu yang belum tersiar berita. Jadi mencari kebaruan, mengungkapkan kebaruan yang mungkin sesuatu yang tidak menarik, kita bisa melihat itu di tulisannya si Linda Kristanti tadi, yang Suara Tuhan tadi. Dia kan bercerita tentang seorang sopir taksi. Kalau dalam straight news, kita tidak bisa mengatakannya, sopir taksi itu apa gitu. Dia tidak memiliki news value di situ. Dia bukan siapa-siapa yang pertama. Yang kedua, dia bercerita bahwa sopir taksi itu miskin, tidak bisa beli HP. Di Indonesia itu berapa ribu orang yang tidak bisa beli HP dan memiliki kondisi yang sama. Jadi itu sesuatu yang tidak menarik dalam straight news. Tetapi oleh Linda Kristanti itu menjadi sebuah berita yang menarik, topik yang menarik ketika diceritakan menggunakan sisi feature gitu loh. Jadi feature ini tidak selalu harus berpatokan pada 10 news value yang ada di straight news gitu loh. Kita lebih bisa luas, kita bahkan bisa mengangkat kehidupan tetangga, teman-teman, bahkan orang gila sekalipun tuh bisa dibicarakan. Bahkan orang tadi seperti Titah Awe tadi, dia membicarakan seorang yang warga biasa gitu, yang hilang dan katanya terjebak di dunia lain gitu, alam lain gitu. Nah, itu jadi memang lebih luas gitu. Kemudian terakhir adalah menyentuh perasaan pembaca. Menyentuh perasaan pembaca itu mungkin bisa dirasakan ketika teman-teman menonton Jika Aku Menjadi. Aduh, Jika Aku Menjadi itu pada tahu nggak ya? Karena sudah beda banget ya zamannya. Sekarang apa ya yang menyentuh tuh? Itu tahun berapa ya Mas Galih ya? Ya makanya kayaknya gapnya jauh banget ya. Apa yang kira-kira sekarang tuh yang Tali Kasih juga udah nggak ada ya sekarang ya? Aduh, udah nggak ada. Siapa ya? Konten YouTube apa sekarang yang melibatkan kasihan-kasihan gitu? Mengasihan itu apa sekarang ya? Apa ya? Saya juga udah nggak ngikutin ya. Mohon maaf. Jadi intinya untuk perasaan membaca di sini kita mengangkat human interest dan mengangkat sisi-sisi kemanusiaan seperti misalnya yang di CNN tadi gitu. Bagaimana pertemuan antara ibu dan anak ketika gempa gitu loh. Dan itu kan sangat menyentuh. Atau nanti teman-teman juga bisa bercerita mengenai pengemis di jalan. Nah itu biasanya kan membicarakan mengenai human interest atau menyentuh perasaan membaca. Kita banyak mengutuk
manusia silver misalnya. Kita banyak untuk manusia silver, terus teman-teman ingin bercerita tentang itu, teman-teman ingin melihat lebih manusiawi. Mengapa sih dia menjadi manusia silver? Nah, itu mungkin bisa menggunakan feature ini gitu karena memang tujuannya untuk menyentuh perasaan pembaca. Jadi pembaca memberikan perspektif lain, tidak hanya menghujat bahwa wah manusia silver ki wong-wong sih. Maaf ya. Wah orang manusia silver itu orang-orang yang malas bekerja gitu. Sebenarnya itu tidak gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat sisi-sisi kemanusiaan agar pembaca itu lebih memberikan simpati dan empati gitu, seperti itu. Jadi memang ini lebih menyentuh perasaan pembaca. Nah, kemudian kita membicarakan elemen dalam feature. Elemen yang pertama adalah data dan fakta. Meskipun bentuknya cerita, meskipun bentuknya seperti apa itu cerpen atau novel, meski bentuknya itu narasi, tapi perbedaannya dengan fiksi kita harus berdasarkan dengan data dan fakta. Jadi sifatnya feature itu tetap faktual, tetap berdasarkan dengan fakta, data, riset yang mendalam, dan tidak dikarang oleh penulis itu. Meskipun tidak dikarang, tapi teman-teman boleh memberikan impresi, memberikan opini, memberikan mengungkapkan perasaan terhadap suatu isu, itu boleh sekali dalam feature ini. Jadi memang feature di sini sebenarnya tidak seperti straight news yang ini straight news, berbeda dengan opini, berbeda dengan soft news yang lainnya. Itu tidak. Kalau feature di sini malah memiliki banyak sekali irisan. Memiliki irisan dengan opini karena teman-teman bisa memasukkan opini di situ. Teman-teman juga bisa menulis review atau ulasan atau resensi film, buku atau apapun itu menggunakan gaya feature juga. Kemudian pokoknya ini sangat banyak sekali memiliki irisan dengan biografi atau profile dan lain sebagainya. Jadi ini memiliki irisan yang sangat banyak dengan bentuk tulisan yang lainnya. Kemudian yang udah narasi atau storytelling. Kekuatan dari sebuah feature adalah storytelling. Jadi teman-teman harus bisa bercerita. Itulah kekuatannya. Berbeda dengan straight news yang hanya melaporkan 5W1H, kejadiannya ini, korbannya ini, kapan terjadinya, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Kalau di sini enggak. Teman-teman harus pintar untuk merangkai kata-kata. Teman-teman harus pintar untuk menulis storytellingnya, menulis ceritanya. Harus ada, harus bisa memberikan bayangan, memberikan tokoh yang menciptakan tokoh yang baik, alur yang baik, mendeskripsikan suasana dengan baik dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk di feature ini. Makanya Linda Kristanti itu dia juga seorang cerpenis karena dia sangat piawai sekali dalam menulis sebuah feature. Narasinya sangat kuat sekali, sangat bagus sekali. Kemudian yang tiga adalah struktur plot yang lancar. Jadi yang saya bilang tadi bisa menggunakan plot macam-macam, flashback, divergent, kronologis seperti layaknya straight news atau pengen yang bolak-balik akrobat, pengen hook-nya pengen yang nampol dulu seperti mungkin teman-teman nonton film Perempuan Tanah Jahanam. Nah, di Perempuan Tanah Jahanam itu kita bisa melihat bagaimana si Joko Anwar itu menggunakan klimaksnya di teror di awal dulu untuk hooknya. Bagaimana ketika tokoh utamanya itu pengen dibunuh tiba-tiba ketika dia jaga tol mau dibunuh itu, terus habis itu ceritanya maju dengan mengungkap satu persatu. Nah, itu salah satu bentuk strategi dalam plotting. Dan di sini teman-teman bisa mengadaptasi hal itu juga dalam bentuk tulisan tentu saja. Kemudian yang keempat adalah konteks. Teman-teman bisa menarik perhatian menggunakan konteks. Misalnya pada perayaan 17 Agustus 45 gitu. Teman-teman bisa menulis feature tentang seorang pahlawan yang pahlawan yang mungkin masih hidup tapi hidupnya susah misalnya, atau bagaimana anak-anak pahlawan sekarang keadaannya, apakah mereka juga sukses ataukah diperhatikan negara atau tidak dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan konteks atau momen itu untuk ngehook atau memberikan kail, memberikan atensi gitu loh, menarik atensi para pembaca gitu. Jadi seperti itu.
Nah, macam-macam feature ini hanya 3, ini cuma dikit ya. Sebenarnya banyak sekali macamnya, tapi ini 3. Yang pertama adalah human interest. Human interest itu seperti yang saya katakan tadi, ini menyentuh perasaan-perasaan pembaca, sisi kemanusiaan manusia, menggugah empati dan lain sebagainya. Kemudian memoir atau biografi ini bercerita tentang seseorang, biasanya profiling biasanya isinya. Kemudian terakhirlah tren, biasanya berhubungan dengan tren yang lagi hype. Misalnya tadi di CNN Indonesia kita bisa melihat yang lagi tren waktu itu adalah Citayam Fashion Week, ya itu yang diberitakan gitu loh. Karena itu lagi tren dan itu menjadi sebuah feature. Selain ini juga masih ada ulasan, kemudian feature perjalanan, travel writing termasuk feature juga. Kemudian ada food writing. Food writing sebenarnya salah satu seni yang sangat bagus, tapi sayangnya di Indonesia cukup rendah geliatnya. Kita bisa melihat itu dulu almarhum Bondan Winarno. Kemudian kalau yang sekarang yang paling baru ini yang menonjol si ini Kevin Sumantri, itu salah satu food reviewer yang sangat bagus, yang sangat dalam review makanan, dan dia juga mencoba untuk memunculkan lagi wacana food review di Indonesia. Kemudian Laksmi Pamuncak itu selain novelis, sebelum jadi novelis dia sebagai seorang food reviewer juga. Dia dulu menulis Jakarta Good Food Guide, jadi semacam buku panduan tentang restoran di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sekali. Kemudian kalau travel writing, teman-teman bisa membaca Agustinus Wibowo. Agustinus Wibowo itu juga penulis yang sangat baik. Kemudian ada juga Dalijo Nurdiansyah. Nurdiansyah Dalijo, dia juga salah seorang travel writing queer yang sangat baik. Dan masih banyak lagi penulis-penulis Indonesia yang menulis tentang feature gitu loh sebenarnya. Nah, lalu bagaimana sih dalam menulis feature? Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk feature, tetapi ini bisa diterapkan dalam berbagai macam tulisan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kata. Jadi kata itu sebenarnya adalah media utama untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Jadi teman-teman ketika ingin menulis itu, teman-teman harus menguasai diksi-diksi yang ada. Misalnya, teman-teman ingin mengatakan bahwa teman-teman mengatakan saya bahagia. Bahagia itu yang seperti apa? Atau ginilah yang paling real lah. Saya mengatakan bahwa perempuan itu cantik. Cantik itu yang seperti apa? Imaji dalam kepala kita itu pasti berbeda. Cantik versi saya itu seperti apa? Cantik versi Mbak Nafisa itu seperti apa? Itu pasti akan berbeda. Jadi kata itu menjadi kunci dan teman-teman harus mendalami diksi-diksi itu. Teman-teman bisa, misalnya saya mengatakan gini, saya marah itu kayak seperti apa? Apakah marah sampai menangis? Apakah itu termasuk marah? Nah, ini menjadi sebuah kelemahan dari kita sebagai bangsa yang bukan terlahir sebagai bangsa literasi gitu. Kita itu kan bahasa lisan ya. Kita kan bangsa yang lisan gitu, bangsa yang lisan, bangsa yang sangat audio visual gitu loh. Berbeda dengan Barat yang bangsa tulis gitu loh, intinya gitu. Jadi kita memiliki perbendaharaan kata yang sangat minim daripada mereka gitu. Kita mungkin teman-teman bisa membaca ini The Will of Feelings ya, si Wilcock itu. Saya lupa namanya, Wilcock itu. Nah, itu ada berbagai macam perasaan yang bisa dilihat, misalnya marah itu seperti apa, kemudian geram itu gimana, kesal itu gimana dan sebagainya. Jadi memang penguasaan diksi ini menjadi alat utama. Bagaimana kita menyampaikan gagasan kita itu menggunakan kata masalahnya. Ketika kita ngomong saya marah, itu kan kayak cuma di abstrak dalam diri kita, gitu, dalam imaji kita. Kalau dalam semiotik mungkin masih dalam imaji kita. Gitu. Pengabstrakannya kan menggunakan kata. Nah, bukan pengabstrakannya, pengkonkretannya itu kan menggunakan kata. Nah, itulah yang paling penting. Gitu. Kata di sini menjadi sebuah gagasan utama, menjadi media utama untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Jadi sangat penting sekali di situ. Yang kedua adalah kalimat membangun imaji dalam kepala pembaca. Mbak Galuh,
saya mau tanya novel terakhir yang dibaca apa? Atau mungkin cerpen atau apa yang dibaca apa? Fiksi gitu? Mungkin apa? Atau teman-teman yang lainnya? Mungkin Mbak Astrifa mau berbagi novel atau cerpen atau apa? Atau bacaan apapun itu. Yang dibaca apa kira-kira terakhir? Saya mungkin Pak, saya Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Siapa? Sorry. Oh ya, Mas Rere, Rere. Pak. Apa Mas? Apa yang dibaca terakhir Mas? Saya itu terakhir baca novelnya Terelie yang judulnya Selamat Tinggal. Oke, Selamat Tinggal. Ketika Mas masih ingat nggak ceritanya seperti apa? Bisa diceritakan nggak? Masih Pak, Ininya apa? masih ingat. Apa kira-kira bagaimana? Jadi itu ada ceritanya utamanya Cinta Tinggal Pak itu. Terus dia itu maba di salah satu universitas Jakarta. Maba itu mahasiswa bangkot kan Pak. Ya. Jadi dia apa ya? Dia itu mahasiswa cuman sambil kerja di penjaga toko buku bajakan Pak. Gitu. Terus dan kan jurusannya jurusan sastra juga Pak. Itu tugasnya pokoknya sebuah perlawanan. Putus-putus ya? Terdengar nggak? Atau sinyal saya yang jelek ya? Iya, sinyalnya Rere. Atau Oh mungkin ya. Rere off cam bentar mungkin Rere. Biar nggak putus-putus. Malah keluar kayaknya. Halo Pak. Wah, oh ya, ya keluar, silakan. Pak. Ya nggak apa-apa. Gimana? Bisa ceritakan lagi? Iya Pak. Jadi pokoknya dia itu belum nyelesain tugas akhirnya. Terus pas mulai garap tugas akhir itu judul skripsinya dia itu pokoknya tentang perlawanan terhadap buku-buku bajakan gitu Pak. Terus dia ngerasa ada perlawanan dalam hatinya gitu. Dia tugas akhirnya tentang perlawanan terhadap buku bajakan, tapi dia juga salah satu pegawainya gitu. Dan yang punya tokonya itu Pak D-nya gitu. Pokoknya salah satu anggota keluarganya gitu Pak. Nah, dia kan yang mempunyai keresahan seperti itulah. Tapi pada akhirnya ya dia lulus dengan nilai yang bagus. Skripsinya juga dibukuin Pak. Gitu. Ya mungkin itu kalau dirunut Pak kan novel ya. Yeah. Jadi nyeritain tentang Sultan Panik juga Pak. Ini mungkin cakupannya emang luas ya. Ya. Terima kasih Mas Rere. Iya Pak. Ketika Mas Rere bercerita itu sebenarnya dia tidak akan ingat kalimatnya. Kalimat tentang ceritanya seperti apa gitu. Ingat nggak Mas Rere? Kira-kira kalimatnya itu ingat banget nggak kayak kalimatnya apa yang dituliskan oleh Terelie itu ingat nggak? Kan nggak kan? Yang teringat itu adalah imajinya. Jadi bagaimana ketika kita membaca, terus kita membayangkan di kepala kita, imajinya itu seperti apa? Oh, ini mahasiswa yang bangkotan, yang buka toko buku dan lain sebagainya. Itu kan disusun dari kalimat, kemudian kita masuk dalam imaji pembaca. Oleh karena itu, kalimat menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalimat di sini menjadi sesuatu yang harus detail gitu, harus menjadi sesuatu yang sangat penting karena itu membangun imajinasi atau bayangan pembaca tentang cerita itu. Kalau Terelie tidak menuliskan ceritanya itu dengan detail, dengan kalimat yang baik, mungkin Mas
Rere tidak akan bisa menceritakannya seperti sekarang ini. Karena yang diingat itu bukan kalimat, tetapi imaji atau jalan ceritanya. Seperti itu. Jadi kalimat menjadi sesuatu yang sangat penting di sini. Teman-teman harus memperhatikan kalimat. Kalimatnya kira-kira runut atau tidak. Kemudian ambigu atau tidak dan lain sebagainya. Jadi di sini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian ketiga adalah konteks. Konteks merupakan aspek lingkungan yang secara fisik atau sosial mengait dalam suatu ujaran atau teks yang muncul. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan konteks yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya ketika 17 Agustus, teman-teman bisa memanfaatkan momen itu karena mengangkat isu-isu tentang yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Itu sangat bisa sekali gitu. Karena itu sesuai dengan konteks. Jadi teman-teman harus tigain. Yang pertama adalah kata. Kata teman-teman harus menguasai diksi-diksi yang ada. Lelah itu seperti apa? Terus teman-teman misalnya menggunakan kata-kata yang pokoknya penguasaan diksi bisa lebih gitu, lebih banyak lagi gitu. Banyak penulis merasakan writer blocks atau kemampetan itu bukan karena dia tidak bisa kehabisan ide, itu bukan, tapi karena dia tidak bisa mengartikulasikan apa yang ada di pikirannya dia. Karena dia kehabisan kata, bahasanya gitu. Dan kehabisan kata itu memang nyata loh teman-teman. Ini mau mengungkapkan ini tuh apa ya diksi yang tepat gitu. Itu apa kira-kira? Nah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Oleh karena itu penguasaan diksi, penguasaan tata bahasa itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi teman-teman gitu loh. Dengan cara, dan teman-teman bisa memperkayanya dengan banyak membaca. Jadi membaca dan menulis itu dua hal yang saling berkaitan ya teman-teman. Teman-teman tidak bisa menulis tanpa membaca. Itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penulis adalah membaca. Membaca ibarat memasukkan sesuatu. Nah, menulis itu mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita. Jadi kita tidak, kalau banyak membaca atau nggak pernah nulis, kita penuh, overwhelming gitu loh. Bakalan penuh, terlalu penuh, nggak bisa ini. Oleh karena itu banyak penulis itu melakukannya dengan menulis untuk mengeluarkan ide-idenya dia. Ya, kemudian yang kedua adalah kalimat tadi. Kalimatnya harus baik dan harus bercerita dengan baik karena itu membangun imaji kita, membangun ingatan kita. Mas Rere tadi mengingat detail ceritanya, bukan detail kalimatnya. Jadi keberhasilan di situ bagaimana susunan kalimatnya yang sangat penting. Ketiga, konteks. Kita harus memanfaatkan itu. Seperti itu. Ini sudah selesai ya. Oh ini, tahapan menulis angle ini yang terakhir. Tahapan menulis feature yang pertama adalah menggali ide. Ya seperti layaknya, mungkin sudah dibicarakan di Straight News ya, Bu Nafis lah, untuk yang menulis feature. Di awal sedikit sudah, Mas Galih. Oke. Gunawan Muhammad pernah mengatakan bahwa menulis feature itu ada tiga hal. Yang pertama adalah menentukan fokus, yang kedua menentukan angle, yang ketiga menulis outline. Itu tiga hal yang sangat penting. Yang pertama adalah menggali ide atau fokus. Menggali ide atau fokus di sini bisa teman-teman. Jadi teman-teman menulis semua ide nih. Misalnya menulis ide tentang tentang manusia silver. Saya ngomong itu lagi ya, manusia silver. Ini menarik nih manusia silver. Setelah itu kita lihat, kita bisa analisis kira-kira angle mana yang belum dibahas oleh media, yang belum dibahas oleh penulisan itu apa. Itu menjadi suatu hal yang penting karena menjadi kebaruan dalam tulisan. Layaknya teman-teman membuat skripsi gitu loh. Di dalam membuat ide di sini teman-teman mencari masalahnya. Intinya itu. Menggali ide dan menentukan angle ini seperti teman-teman mengerjakan skripsi nanti. Ini semester berapa sih, Mbak? Semester berapa ini mahasiswanya kebanyakan? Semester 6 nih sepertinya. 6 ya. Berarti belum ya. Tapi udah metopen ya? Udah metopen ya? Gimana guys? Sudah metopen belum guys? Sudah. Nah, disitulah kita bisa melihat bisa mencari angle itu dari masalah yang ada gitu loh. Bagaimana seharusnya dan realita itu tidak sinkron. Nah, itu bisa dijadikan masalah dan dijadikan angle yang menarik gitu. Kemudian yang ketiga adalah membuat outline. Outline di sini berfungsi agar teman-teman tidak kemana-mana omongannya, tidak
untuk membatasi struktur tulisan agar tetap fokus gitu. Kemudian yang terakhir adalah menulis feature tadi. Oke, ternyata sudah berakhir ininya presentasi saya. Silahkan apabila ada pertanyaan tentang media atau tentang feature, kalau saya bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau tidak ya nanti akan saya titipkan jawabannya ke Bu Nafisa atau Mbak Galuh. Silahkan teman-teman. Kalau ada yang belum jelas atau ingin apa ya, ada keresahan tentang media, tentang apa, silahkan. Kalau bisa jawab akan saya jawab. Monggo. Ini jurusannya apa ya? Komunikasi atau sosiologi? Sosiologi, Pak. Oh, sosiologi ya. Oke. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Baik, teman-teman. Silahkan yang ingin memberikan pertanyaan, mumpung bakal dijawab oleh pemateri hebat pada pagi hari ini, teman-teman. Nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja klik fitur raise hand-nya di kolom Zoom. Silahkan. Saya mau nanya, Pak. Siapa ini namanya? Iya, Pak. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. Kiki, saya izin bertanya mengenai feature. Bagaimana menurut Bapak itu cara untuk membuat isi feature agar lebih menarik banyak pembaca dan tidak terkesan boring gitu di dalam isinya. Jadi lebih fresh gitu. Jadi menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih Mbak Kiki. Dalam menulis feature itu sekali lagi saya tekankan yang penting adalah storytelling-nya. Yang pertama itu, yang kedua adalah teman-teman bisa menulis sesuatu yang teman-teman apa ya, kuasai gitu. Teman-teman tidak harus menulis feature yang tentang pemanasan global, krisis Syria, disrupsi atau hal-hal yang apa ya, yang sangat tinggi sekali, tidak perlu. Tapi teman-teman bisa menulis itu menggunakan dengan mengangkat sisi apa ya, hal-hal yang ada di sekeliling teman-teman. Misalnya saya itu sempat menulis di Magdalene dan sempat viral juga tulisan saya, sempat dihujat juga tentu saja. Jadi teman-teman, namanya juga media terbuka ya. Saya tidak ikut hujat loh Mas Galih. Jadi sempat membuat polemik tulisan saya di Magdalene tahun 2018 kalau nggak salah. Berapa tahun yang lalu ya? Berarti 5 tahun yang lalu. Saya menulis tentang gender dan makanan. Dan itu bukan berasal dari apa yang sangat, wah ini ketidakadilan gender, tidak. Saya cuma berdasarkan dari kopi dan teh yang saya minum gitu. Jadi waktu itu ceritanya gini. Saya ke kafe sama teman saya perempuan, saya laki-laki kan. Teman saya perempuan pesan kopi, saya pesan teh. Kemudian ketika barista datang, tehnya dikasih teman saya yang perempuan, kopinya dikasih saya. Nah itu tuh nggak cuma sekali, tapi beberapa kali saya mengalami seperti itu. Kemudian saya tanya ke teman saya, ternyata dia juga mengalami hal sama. Ketika pacarnya yang cowok pesan jus dan yang cewek pesan kopi hitam, yang kopi hitam tuh mesti dikasihnya ke cowok, yang jus ke cewek. Nah di situ saya bertanya, ini sebenarnya ada apa kok? Ada seakan-akan kopi itu cowok banget, sementara teh dan jus dan minuman-minuman yang ringan itu tuh cewek banget. Tuh sebenarnya ada apa gitu. Kemudian saya menuliskan itu di tulisan saya. Saya menuliskan bahwa, dan saya sempat riset di bukunya siapa itu namanya, aduh, feminis vegan itu siapa, saya lupa namanya, Carol G. Adam. Nah Carol G. Adam yang apa itu, yang tentang meat itu, yang dia vegan itu. Nah dia bercerita bahwa ternyata culture kita itu memang mengajarkan demikian. Di dalam dongeng-dongeng yang kita baca itu kita selalu melihat bahwa perempuan itu selalu diidentikan dengan makanan-makanan yang sehat seperti madu, roti, sayur-sayuran, biji-bijian. Kemudian laki-laki itu makanan-makanan yang berat kayak karnivor, kayak daging dan lain sebagainya. Ketika perempuan makan daging itu biasanya dicitrakan
sebagai perempuan penyihir dan lain sebagainya. Dan dari situlah saya angkat itu, saya menulis tentang itu. Jadi teman-teman bisa memulainya dari diri hal-hal terdekat kita gitu. Karena itu yang kita kuasai. Ketika kita bisa menguasai sesuatu dan kita jujur akan sesuatu itu akan lebih menarik, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Setelah itu responnya sangat baik. Ya memang ada polemik, ada yang setuju, ada yang tidak dengan pendapat saya, ada yang mengatakan membesar-besarkan masalah itu, tapi juga banyak juga yang speak up juga bahwa saya minum susu ultra strawberry tapi dikatain saya banci karena saya laki-laki gitu. Misalnya gitu banyak juga gitu. Jadi memang ada persoalan yang ternyata mereka speak up juga dan membuat bising masyarakat tentang itu, membuat menyadarkan itu. Jadi teman-teman bisa menulis feature itu, yang pertama storytellingnya, yang kedua jujur, itu yang paling penting bagi saya untuk membuat sebuah tulisan itu menarik. Dan teman-teman juga harus sadar dengan positioning. Positioning itu sesuatu yang sangat penting. Ketika menulis feature, teman-teman harus menyadari saya itu siapa. Misalnya saya ketika ingin menulis tentang, misalnya tadi isu tentang gender dan makanan tadi, saya menuliskan itu sebagai sudut pandang seorang laki-laki. Karena saya laki-laki berpendidikan, saya harus sadar di situ. Gitu. Dan media yang saya sasar adalah media yang diakses oleh orang-orang intelektual. Jadi saya harus sadar positioning saya gimana. Saya tidak bisa membicarakan makanan dan gender dari sudut pandang perempuan karena saya bukan perempuan. Atau queer saya nggak bisa gitu. Atau misalnya teman-teman ingin membicarakan mengenai kemiskinan, manusia silver lah. Saya lagi-lagi menggunakan manusia silver aja yang paling dekat ya. Manusia silver gitu. Teman-teman tidak bisa langsung memberikan kesimpulan. Harusnya tuh seperti ini, tidak bisa. Jadi feature itu ada dua hal, ada penyelesaian, ada tidak. Hanya sekedar menceritakan dan ada juga yang teman-teman memberikan jalan keluar. Gitu loh. Jadi bedanya dengan opini, kalau opini teman-teman harus memberikan jalan keluar, memberikan gagasan, menawarkan suatu pemikiran tertentu. Kalau di feature enggak. Kalau teman-teman kalau teman-teman memberikan sebuah penyelesaian, itu berarti teman-teman membunuh atau membungkam suara mereka. Karena terkadang kita itu tidak seimbang gitu loh. Kita masih jadinya eksploitatif terhadap mereka. Jadi seperti penelitian etnografi, penelitian sosiologis, kita harus tetap paham dengan positioning. Saya laki-laki, saya tidak bisa memberangus voice atau suara perempuan. Atau saya kelas menengah, saya tidak bisa memberangus suara atau langsung ini seenaknya saja berbicara mengenai kelas bawah, itu saya tidak bisa. Gitu loh. Jadi memang itu yang penting. Jadi yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah storytelling, yang ketiga adalah positioning. Itu sesuatu yang menarik bagi saya karena itu hal yang penting seperti itu. Cukup jelas Mbak Kiki, kalau misalnya belum silahkan bisa ditanyakan kembali. Iya Pak, sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini ada yang di mana? Di chat? Iya Pak, betul. Sebentar. Ini dari Husni Mubarok. Saya tadi jelaskan tentang struktur feature yang lebih luas dari straight news. Nah, apakah tidak ada pakem atau aturan yang pasti terkait dengan struktur ini, Mas? Tidak, sangat tidak ada. Jadi memang feature di sini yang penting bercerita. Tidak ada benar-benar tidak ada benar-benar tidak ada pakem kayak straight news yang harus piramida terbagi dan sebagainya, itu tidak ada di sini. Jadi memang sangat luas, sangat bebas kalau di ini gitu. Sorry sebentar saya tak ngambil ini ya, charger. Karena baterai saya habis. Tunggu sebentar ya, mohon maaf. Silakan Mas Galih. Ya, Mas.
maaf teman-teman, tadi baterai saya soalnya habis. Jadi intinya gitu, kita kalau feature itu sebenarnya tidak. Yang penting memenuhi elemen yang pertama fakta dan data, tidak berdasarkan fiksi. Yang kedua adalah storytellingnya harus kuat, ada narasinya, kemudian ada tokohnya, ada alurnya. Jadi elemen yang ada dalam fiksi itu dipindahkan ke berita feature gitu loh. Intinya seperti itu. Cukup jelas Mas Husni? Jadi tidak ada pakem yang tepat. Bahkan teman-teman tuh bisa menggunakan bahasa-bahasa yang berindah-indah. Si Linda Kristanti itu menulis feature biografi tentang siapa tuh? Pemuda Anantatur Pram. Itu menggunakan kata-kata yang vulgar menurut saya, kayak kepalanya botak gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu, menjawabnya seperti itu. Jadi memang tidak ada yang pakem. Seperti ini tuh, jadi feature itu seperti layaknya teman-teman menuliskan fiksi, tetapi dengan data. Intinya cuma gitu, feature itu, gampangannya. Dan teman-teman bisa memberikan opini di situ, bisa memberikan impresi di situ, apresiasi di situ. Cukup jelas Mas Husni? Kalau tidak bisa tanyakan lagi apa yang masih belum jelas Mas Husni. Sudah, terima kasih. Oke. Yang lainnya silahkan apabila ingin bertanya. Ada yang tertarik dengan media sekarang? Ada yang ingin bekerja sebagai jurnalis di sini? Anak-anak sosiologi biasanya anak revolusioner. Ini mungkin beberapa ada yang ini Mas Galih aktif di lembaga pers kampus, ada Mas Husni sama Mbak Kiki gitu. Ya, nggak tahu nih ketertarikan ke depannya mau di media atau mau banting setir ya. Iya. Media sekarang memang lagi gonjang-ganjing, banyak banget perubahan di sini. Jadi kayak dari yang surat kabar, kemudian sekarang kan digitalisasi. Nah sekarang ini banyak sekali yang mati karena beralih ke media digital. Digital sendiri, di dunia digital sendiri sekarang itu mereka juga struggling gitu, karena berbasis pada page view atau klik kalau sekarang. Makanya dulu kan teman-teman ini nggak akrab dengan clickbait nggak? Tahu kan clickbait ya? Clickbait tahu ya? Jadi kan dulu kan ada isu clickbait tahun 2017-18an itu, ketika saya masih di Tribun itu sangat sangat kencang sekali isu-isu tentang clickbait. Clickbait kayak misalnya tanggapan Nikita Mirzani tentang ini, ternyata dia cuma diem aja, misalnya gitu loh. Itu kan clickbait, hanya menarik pembaca. Makanya untuk menarik click view itu mereka menggunakan clickbait tuh. Tapi sekarang sudah dari AJI sudah dilarang tuh. Jadi media sekarang itu tuh menggunakan page view atau ini untuk mencari uang tuh. Makanya sekarang banyak sekali yang mati juga media online. Banyak yang bangkrut juga, kayak kemarin saya lupa namanya. Pokoknya banyak sekali itu. Dan juga selain itu sekarang kemudahan untuk membuat media itu sangat tinggi gitu. Teman-teman hanya membutuhkan 3 orang, 1 pemimpin redaksi, 1 editor, 1 penulis, itu udah jadi media sekarang. Sekarang semudah itu, semua orang bisa jadi media. Karena persaingan ketat itu, makanya di dunia pers di Indonesia tuh agak menurun sekarang. Selain itu juga sekarang ada perpindahan, terutama 2 tahun terakhir ini ya. Saya ngobrol dengan teman-teman saya yang jurnalis itu memang penurunannya drastis banget, karena ada pergeseran dari dulu sangat tinggi minatnya di media online itu, tapi sekarang karena adanya TikTok, adanya audiovisual itu telah bergeser minat masyarakat. Karena masyarakat itu sebenarnya bukan masyarakat aksara, masyarakat lisan gitu kita tuh. Karena masyarakat lisan itu mereka lebih memilih untuk membaca berita atau menonton berita lewat video di Reels, kemudian di TikTok dan lain sebagainya, daripada membaca. Makanya sekarang semua media pun struggling juga sekarang. Mereka berlomba-lomba untuk pindah ke video, ke audiovisual. Ada yang semua ini sekarang, suara.com, kemudian Kompas, kemudian CNN, BBC, banyak sekali sekarang yang pindah ke audiovisual. Tetapi meski demikian, masa depan pers masih ada, masih bagus, karena
banyak yang inovasi kayak Kumparan Plus, kemudian Kompas ID. Nah, itu kan mereka tetap segmentasinya ke beberapa, ada segmentasi tertentu gitu. Dan mereka berbayar. Gitu. Tapi masih bagus kok persnya ketika teman-teman nanti ingin terjun di dunia jurnalistik seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Latifah. Saya mohon izin satu permintaan Mas Galih ini. Ya. Jadi mungkin teman-teman di sini perlu mendengarkan gambaran kira-kira bagaimana sih alur realnya ketika pengalaman Mas Galih bekerja di Tribun gitu. Jadi gimana satu tulisan itu sampai diproduksi itu gimana gitu. Apakah lewat rapat redaksi dulu atau karena butuh cepat nih gitu. Ada step-step yang di-skip gitu. Nah, mungkin Mas Galih bisa memaparkan terkait hal itu. Monggo. Jadi gini, kalau di surat kabar konvensional awalnya itu kan memang didapatkan dalam dewan redaksi tersebut dulu, kemudian kok pimpinan redaksi dan juga jurnalisnya mereka pada gontok-gontokan, berantem gitu kan, pada akhirnya ini gitu. Terus nanti baru beri liputan, pagi rapat, siang liputan, malamnya nanti cetak kan harusnya seperti itu layout kan. Tapi kita sudah dimasuk dalam media online, media digital gitu. Itu sudah tidak menggunakan itu lagi. Jadi beberapa media yang pernah saya kerja di sana dan juga dari beberapa obrolan beberapa teman dan media lain itu sekarang sama alurnya. Jadi intinya jurnalis itu ada yang di lapangan, maksudnya gini, ada yang ngambil berita di lapangan, ada yang menggunakan jurnalisme online. Jurnalisme online itu jadi teman-teman riset, teman-teman wawancara menggunakan cara-cara yang tidak langsung gitu. Jadi teman-teman cari data, kemudian itu lewat internet semua. Jadi teman-teman nanti diminta, sebenarnya tidak ada permintaan kalau dari media sekarang. Jadi teman-teman bebas menulis apapun, tetapi berdasarkan fakta dan data bisa menggunakan liputan lapangan langsung. Kalau misalnya ada event, ada kejadian tertentu, tapi juga ada menggunakan media online ini dan ada menggunakan reportase online ini. Jadi teman-teman bisa telepon pihak-pihak terkait kayak DPR, kemudian KPK dan sebagainya melalui telepon. Nah, itu termasuk dari jurnalistik online. Jadi lebih simpel sekarang karena proses produksi berita itu jurnalis cuma liputan, nulis, kemudian nanti masuk ke meja editor, langsung di publish. Kalau dulu kan harus di layout dulu, kemudian nanti dicetak dulu, besok lagi baru bisa disebar. Kalau sekarang ya enggak. Sekarang sudah bisa langsung tayang seperti itu. Itu kalau yang produksi jurnalistik pada umumnya ya. Kalau teman-teman kirim tulisan, itu nanti juga hampir sama. Teman-teman membuat tulisan, kemudian nanti mengirimkan di media. Setelah mengirimkan media, nanti media mengurasi kira-kira layak apa enggak. Kalau sudah layak nanti tayang. Seperti itu hampir sama. Jadi lebih mudah sekarang daripada dulu gitu. Bahkan teman-teman kalau dulu kan kayak harus nulis A B C D E F G. Kamu harus nulis ini dan orang-orang kan kesulitan mencari berita gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Kalau dulu satu hari jurnalis itu hanya menulis 2 berita. Kalau sekarang tidak. Di era online ini satu berita itu bisa jadi 5 berita. Satu berita di surat kabar itu bisa jadi 5 berita di online. Karena keterbacaannya itu kan lebih enak kalau pendek gitu. Bahkan kadang kita bisa melihat bahwa di media online itu berita cuma ada gempa di sini tanggal segini. Cuma itu doang gitu, breaking news. Biasanya kan kayak gitu. Nah, itu juga sudah diperbolehkan jadi berita di online. Jadi lebih luas juga. Jadi tidak seperti koran dulu yang harus produksinya lebih simpel seperti itu. Tetapi ada dampaknya juga. Dampaknya kita jadi mendapatkan tsunami informasi. Tapi ya itu tidak bisa dihindari sih karena memang kita kan sudah masuk dalam era digital ya. Di era digital itu memang tidak bisa dipungkiri tsunami digital itu, tsunami informasi itu. Tapi tsunami informasi itu salah satunya ya dari media ini. Terlalu banyak orang yang ngomong, terlalu cepat orang yang ngomong, terlalu mengulang-ulang berita, terlalu cepat itu jadi kayak tsunami informasi. Itu yang menjadi dampaknya.
Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Galih. Mungkin ada satu lagi nih sepertinya di kolom chat, Mas. Ya. Straight news biasanya terdiri dari 2 sampai 6 beragam. Apakah dalam feature sendiri itu memiliki batasan? Biasanya kalau feature lebih panjang malah dan daripada straight news karena dia bercerita. Kalau straight news langsung seperti kata Mas Husni tadi, langsung straight to the point. Kalau itu kan enggak, kita menggunakan bahasa yang berenda-renda, menggunakan perumpamaan dan menggunakan alur yang sangat pelan-pelan gitu. Nah, itu biasanya lebih panjang dan tidak ada batasan berapa panjang gitu, seperti layaknya straight news, seperti itu Mbak. Demikian, ada lagi? Atau sudah ini? Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih Mas Galih atas jawaban-jawaban yang tadi telah dipaparkan. Mungkin dapat dicukupkan ya teman-teman semua untuk diskusi mengenai feature pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk Mas Galih sendiri, apakah ada closing statement yang akan disampaikan? Jadi gini, menulis itu seperti layaknya, saya meminjam bahasanya William Jenser ya. Menulis itu seperti layaknya keterampilan. Itu bukan bakat atau bukan sesuatu yang given gitu, yang terberi, bukan. Tapi menulis itu adalah skill. Penulis itu layaknya tukang kayu atau tukang mebel. Jadi teman-teman memang harus mengasah terus-menerus. Tidak bisa teman-teman tuh belajar teorinya langsung jadi, tidak bisa. Menulis itu adalah kerja seumur hidup yang harus terus-menerus diasah. Kalau tidak ya bakalan mati seperti itu. Jadi jangan menganggap bahwa menulis itu sesuatu bakat, tapi memang sesuatu yang bisa dipelajari. Yang asalkan teman-teman bisa konsisten di situ. Dan itu menulis apapun, bisa menulis di jurnalis, menulis straight news, menulis feature, menulis novel, menulis apapun. Itu intinya itu. Saya. Baik, terima kasih Mas Galih. 1 jam lebih kita bersama, kayaknya sudah tak terasa sampai pada penghujung waktu acara. Cukup menarik sekali ya teman-teman mengenai materi feature pagi hari ini. Dan mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Galih atas materi yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan kita semua nih pada pagi hari ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan ikut memeriahkan dalam diskusi pagi hari ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galih. Sama-sama Mbak Galuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Galih. Sampai jumpa lagi tahun depan ya Mas di kelas jurnalistik selanjutnya. Sama-sama Mbak Nafisa. Oke. Monggo barangkali Mas Galih ada aktivitas selanjutnya. Nggak ada. Ini sudah kan berarti ya? Sudah. Oh, udah. Monggo. Saya izin live ya. Makasih. Iya, silakan. Terima kasih Mas Galih. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya PJ, Mbak Galuh, dan teman-teman ya. Terima kasih. Jadi saya ingatkan lagi, deadline-nya hari apa? Tulisan feature-nya? Jumat ya, Jumat. Tadi ada disinggung sedikit oleh Mas Galih soal biografi ya teman-teman. Jadi di feature teman-teman juga sangat bisa menulis biografi gitu. Dan tadi kan Mas Galih bilang kita nggak harus menulis soal tokoh terkenal itu enggak gitu. Bisa dari orang-orang yang kita temui di sekeliling atau kejadian yang kita
saksikan di sekitar kita aja gitu. Nggak harus kejadian yang benar-benar bombastis gitu, enggak gitu. Dari hal-hal sederhana saja, tergantung bagaimana kita kemudian storytelling-nya ya, menarasikannya gitu. Nanti berarti kelompok PJ menyiapkan Google Drive ya, dan di-share ke grup supaya kita bisa pantau dari situ. Oke, mungkin itu dari saya. Monggo teman-teman yang ingin melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Kita tutup kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bentar, tak presensi dulu. Ya, Bu. Wait. Oke, sudah saya screenshot. Yang dihitung hadir yang on ya, yang on cam ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Taen ya.